sikap hidup kita di dalam menantikan waktu Tuhan itu adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15, ya. Yakobus pasal 14 Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ini dan itu berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, ya. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Tetapi di sini harus ada jika Tuhan menghendaki. Ini adalah bukti bahwa ketika seseorang berserah kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang akan dilakukan, dikerjakan, itu berlandaskan atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan usaha ini. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan melakukan ini. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan pergi ke sini. Ini adalah orang yang mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, menjadikan Tuhan landasan hidupnya dan apa yang mau dikerjakan. Jika Tuhan menghendaki. Tapi seringkali kan orang begini. Manusia menghendaki ini itu tidak berkaitan dengan jika Tuhan menghendaki, tetapi aku menghendaki ini. Aku mau ini. Aku mau melakukan ini. Baru setelah berjalan, dia baru aku berdoa kepada Tuhan. Padahal yang tepat adalah berdoa, meminta petunjuk, meminta kehendak Tuhan, baru kita lakukan. Harusnya seperti itu. Tetapi kecenderungan manusia kan, aku mau ini dulu, aku melakukan ini dulu, aku mau ini dan itu, baru setelah itu Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jika Tuhan menghendaki berarti harusnya kita mencari kehendak Tuhan dulu. Ya. Mencari kehendak Tuhan dulu, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, baru itu kita kerjakan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sebagai sandaran untuk hidup kita sebagai dalam usaha, kita cari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang menghendaki, ya itu kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari sisi semua indah pada waktunya menurut tema firman Tuhan hari ini, ya, seringkali manusia tidak mencari kehendak Tuhan di dalam usahanya, di dalam apa yang dilakukannya, di dalam apa yang dia kerjakannya. Tetapi manusia mau berhasil, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan melimpah. Tapi dia tidak mau mencari kehendak Tuhan. Di situ seringkali manusia gagal. Ya. Manusia gagal, manusia tidak berhasil. Di situ dia mulai marah kepada Tuhan, mulai kecewa kepada Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai kepahitan kepada Tuhan, mulai tawar hati kepada Tuhan. Sementara kegagalannya bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan kegagalannya, tetapi oleh karena egonya, kemauannya sendiri yang tidak mau mencari kehendak Tuhan. Tidak mau mencari kehendak Tuhan. Maunya kehendaknya sendiri. Makanya akhirnya gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan tidak terjadi, kita tidak menikmati waktu Tuhan yang indah itu. Waktunya yang indah itu. Waktunya yang luar biasa. Waktunya yang membuat kita bahagia, membuat kita senang. Ya. Waktu itu tidak kita nikmati, tidak kita alami.
Alasannya kenapa saudaraku? Oleh karena kita justru tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk kita bisa menikmati waktu itu, tetapi justru kehendak kita yang kita pakai untuk kita bisa menikmati waktu yang kita tidak pernah tahu waktu itu baik atau tidak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua indah pada waktunya. Kalau engkau mau menikmati keindahan waktu Tuhan, kalau engkau mau memasuki indahnya waktu Tuhan, maka engkau harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai landasan dari apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Ketika Tuhan menghendaki engkau berusaha ini, kamu lebih tepatnya usaha ini, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Kamu lebih tepatnya pekerjaannya ini, ya lakukan itu. Sebab ketika kita melakukan sesuai dan menjadikan Tuhan landasan di dalam apa yang kita kerjakan, biasanya kita akan tepat yang kita kerjakan. Akan berhasil apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan pun akan diberkati Tuhan. Biasanya seperti itu. Tetapi ketika kita salah, tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan, kita tidak berserah kepada Tuhan dari apa yang mau kita lakukan dan mau kita kerjakan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami kegagalan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami kebangkrutan. Itu bukan salah Tuhan. Salahnya engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk memberikan arahan, untuk memberikan bimbingan, untuk menuntut engkau dalam melakukan sebuah pekerjaan. Tetapi engkau menjadikan pikiran, emosi, kehendak manusiawi kita yang membuat kita akhirnya gagal, terpuruk di dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, jika Tuhan menghendaki, ingat, jadikan kata jika Tuhan menghendaki sebagai landasan dari apa yang akan engkau kerjakan, dari apa yang engkau akan usahakan, dari apa yang engkau akan lakukan. Jadikan ayat ini itu, jika Tuhan menghendaki. Berarti ketika engkau mengatakan jika Tuhan menghendaki, berarti engkau sedang menaruh Tuhan sebagai landasan daripada apa yang akan engkau kerjakan, apa yang akan engkau lakukan. Sehingga percayalah, yakinilah dengan iman bahwa kalau engkau jadikan Tuhan sebagai landasan dari apa yang engkau kerjakan dan yang engkau akan lakukan dan di mana engkau mau usaha, yakinlah bahwa engkau akan berhasil oleh karena Tuhan memberkati, oleh karena Tuhan menolong hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berkaitan dengan firman Tuhan bahwa semua indah pada waktunya. Mari kita lakukan, ya. Mari kita lakukan apa poin-poin yang saat ini menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kita menantikan waktu Tuhan, waktu yang indah itu. Kita butuh yaitu kesabaran, kita butuh yaitu kekuatan, kita butuh berserah kepada Tuhan. Mari kita lakukan poin-poin ini supaya kita bisa masuk, supaya kita bisa menikmati waktu Tuhan, waktu yang indah itu datang di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terpuruk, supaya kita tidak semakin terjerumus dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang membuat diri kita semakin terpuruk. Tetapi jadikan Tuhan, jadikan pribadinya sebagai pribadi yang menolong, yang berkuasa atas hidupmu, sebagai pribadi yang menjadi landasan apa yang engkau akan lakukan, apa yang engkau akan kerjakan, sehingga engkau akan menikmati waktu Tuhan, waktu yang indah, waktu yang luar biasa. Amin.